wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Nah, kali ini siapa yang mau pimpin doa? Ciko, ya. Hari ini silakan Ciko pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sekarang ibu guru mau cek kehadiran dulu ya. Kakak kelas, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Iya, siapa? Faris dengan Fauzan. Faris, kenapa Faris? Sakit, Sakit. Fauzan sakit. sakit juga. Iya. Kita doakan semoga teman kalian ini cepat sembuh ya. Amin. Amin. Ibu guru sangat senang hari ini kalian bisa hadir di kelas ini karena kenapa? Pembelajaran kita hari ini insya Allah akan sangat-sangat menarik ya. Nantinya kita akan membuat proyek. Proyeknya apa nanti ya? Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sholat berjamaah. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang azan, iqamah dan tata cara sholat berjamaah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang terakhir yaitu tentang keutamaan dan hikmah sholat berjamaah. Sebelum kita lanjut, ibu mau tanya dulu. Siapa di sini yang suka sholat berjamaah di masjid? Hampir semuanya. Atau adakah yang biasa sholat berjamaah di rumah? Oh, ada juga. Biasanya kalau di rumah sholat dengan siapa? Dengan orang tua. Jadi betul ya, sholat berjamaah itu tidak selalu harus dilakukan di masjid. Jadi sholat berjamaah bisa dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di mana lagi? Di lapangan, di musola, di mana saja kita bisa melakukan sholat berjamaah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Ada yang tahu? Belum ada ya? Nah, untuk itulah kita mempelajari materi kita ini. Untuk lebih jelasnya, kalian harus mempelajari materi kita hari ini. Kita lihat di tujuan pembelajaran kita. Sudah bisa dibaca? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah kalian mempelajari materi kita hari ini, kalian mampu menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Itu satu. Yang kedua apa? Kalian mampu menguraikan hikmah sholat berjamaah, serta yang terakhir mampu bekerja sama dalam kelompok membuat poster kreatif tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi tugas kalian nanti adalah membuat karya berupa poster. Sudah siap semua? Sudah. Baik. Sebelum kita masuk materi, dulu ada video inspiratif tentang orang yang rajin sholat berjamaah. Mari kita saksikan.
perempuan ini rindu dan selalu rindu kepada Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan peristiwa inilah sehingga Nabi kemudian mengeluarkan statement atau hadis yang menganjurkan kita sholat berjamaah, yaitu hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Apa hadisnya? Ini dia hadisnya, keutamaan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Artinya apa? Sholat jamaah itu lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Jadi sholat berjamaah itu mendapatkan 27 pahala, sementara jika sholat sendiri hanya dapat 1. Coba bandingkan, jika kalian sholat 5 waktu semalam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hanya sholatnya sendirian, hanya dapat 1 kali 5 hanya dapat berapa? 5. Bandingkan jika kalian sholat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 27 kali 5 dapat berapa? Sebanyak ya. Kalau dihitung 135 derajat. Jadi perbandingannya 1:135. Lebih banyak yang mana? 135. Jadi kalian pilih yang mana? Sholat berjamaah. Itulah setelah mengetahui keutamanya, Ibu berharap kalian akan bersemangat, akan selalu mengusahakan, mengupayakan untuk selalu sholat berjamaah. Karena kenapa? Sholat berjamaah itu tidak harus banyak ya. Kita berdua saja itu sudah disebut sholat berjamaah. Jadi kalau yang suka sholat di rumahnya, boleh mengajak adiknya, boleh mengajak kakaknya untuk sholat berjamaah. Selain keutamaan sholat berjamaah yaitu 27 pahala, ada juga hikmah atau manfaat di baliknya. Ada yang bisa menyebut apa sih kira-kira manfaat dari kita sholat berjamaah? Ya, coba Arsena. Bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain. Betul sekali. Kalau kita sholat berjamaah misalnya di masjid, itu kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain atau saudara-saudara kita yang lain. Ada lagi yang lain? Iya, bisa bersilaturahmi, betul ya Alia. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke materinya saja ya. Ya. Hikmah sholat berjamaah, ya mendapat pahala yang berlipat ganda. Kemudian betul tadi kata Arsena, bisa saling mengenal, menjadi sarana silaturahmi. Kemudian 3, menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama, menampakkan salah satu syiar Islam, dan yang terakhir bisa menumbuhkan sikap disiplin. Disiplin itu berarti disiplin waktu. Ketika sudah mendengar azan berarti harus bergegas untuk melakukan sholat berjamaah. Baik, materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke apa? Membuat karya. Ya, apa tugas kalian? Membuat poster. Jadi nanti kalian akan dibagi 4. Bisa ya bagi 4? Ya bisa ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tiap kelompok akan bekerja sama membuat poster. Tahu poster? Tahu. Ya, poster itu biasanya ada slogannya. Slogan tentang keutamaan
kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompoknya di sini saya. 1, 2, 3 dan 4. Boleh. Jadi waktunya 30 menit dimulai dari sekarang ya. Setelah selesai nanti kalian boleh presentasikan di depan kelas. Ya, selamat belajar. Sudah memilih slogan? Oh iya, boleh. Bagus. Sudah sepakat. Nanti yang bisa menggambar tuh dapat sini yang bagusan ya. Ini sudah dapat slogan. Laki sejati, sholat di masjid. Mantap sekali. Lagi sejati sholat di masjid. Jadi nanti kami boleh gambar di masjid. Slogannya ya. Sudah dapat slogannya? Ya, nanti tentukan ya. Ya, waktunya sudah habis. Sudah cukup 30 menit. Sekarang simpan semua alatnya karena sekarang waktunya untuk presentasi hasil karya. Untuk penampilan pertama kita panggil kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ayo maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat poster dengan slogan sholat sendiri dapat 1, sholat berjamaah dapat 27. Kasih aplaus dulu. Wah, bagus sekali. Terus ini ada gambar masjid ya. Ini kenapa menggambar masjid? Melambangkan rumah ibadah. Ya, bagus. Karena ini membahas tentang sholat berjamaah ya. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya giliran kelompok 2. Kami ke depan, kita lihat bagaimana hasil karyanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil membuat proyek tentang sholat berjamaah. Slogan kami adalah ayo sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah sangat penting bagi umat muslim, jadi kami menggambar masjid di sini. Cantik sekali masjidnya ya. Masjid. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus juga untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan supporter kami. Slogannya laki-laki sejati sholat di masjid. Ya, masjidnya juga cantik sekali gambarnya. Siapa yang gambarnya? Saya. Masya Allah. Ini harus dikembangkan bakatnya ya. Ya bagus. Kasih aplaus dulu lagi. Sudah selesai, silakan kembali ke tempat. Terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya kami. Slogannya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, tugas kalian ini sebagai tugas kelompok sebagai implementasi dari tugas berjamaah. Berjamaah artinya apa tadi? Bekerja bersama. Lebih baik, lebih mudah bekerja bersama daripada bekerja Sendiri. Jadi inilah manfaat bekerja bersama. Baik, dari semua hasil karya yang dipresentasikan, yang dihasilkan hari ini, Ibu kasih apresiasi. Kalian hari ini hebat sekali. Jadi mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan hari ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa diimplementasikan, bisa diterapkan sehari-hari bahwa sholat berjamaah